Halo semuanya, ketemu lagi bersama dengan saya Joy Manik di vlog ini. Dan hari ini kita akan mengakhiri series yang keempat guys, yaitu tentang cinta bersemi di tengah pandemi. Dan kita akan merangkum semua dari tiga video-video sebelumnya. Yang belum ngeliat video sebelumnya bisa lihat linknya di bawah ini ya guys ya. Kita yang pertama bicara tentang apa itu cinta, yang kedua adalah tentang bucin, yang ketiga adalah perjuangan cinta, dan hari ini kita akan membahas tentang tema yuk jatuh cinta lagi. Dan sebelum kita melanjutkan videonya, silakan pencet tombol like, share video ini kepada banyak teman-teman kita, dan jangan lupa subscribe guys. Oke, check it out. Nah teman-teman, hari ini kita akan bahas tentang yuk kita jatuh cinta lagi. Nah ajakan ini tentu aja buat kita semuanya yang mungkin lagi bergumul ya. Bergumul entah kalian bergumul dengan move on ya, dengan mantan yang udah berlalu. Yang berlalu biarlah berlalu, dan biarlah yang baru akan datang kembali. Tapi kita akan coba lihat juga, mungkin ada beberapa teman yang hari ini bukan lagi mau move on, tapi sedang bergumul karena udah lama jomblo. Nah, aku sih percaya ya, kalau misalnya kita ini ada di dalam satu proses kehidupan yang Tuhan memang izinkan kita untuk jalani, pastilah Tuhan itu punya satu rencana. Makanya di sesi yang terakhir ini gue akan bahas 4 hal yang penting untuk kita bisa mikirin tentang yuk kita jatuh cinta lagi. Yang pertama adalah pastikan dulu panggilan kita. Nah ini mungkin udah bosen ya, kok ini bahas terus ya. Tapi ini perlu banget guys, karena gimana pun juga lu harus pasti dan make sure bahwa lu tuh dipanggil untuk menikah. Karena Alkitab tuh ngomong ada orang yang memang tidak dipanggil untuk menikah guys. Di Matius pasal 19 tuh dijelasin, ada beberapa orang yang mungkin ya, quote and quote, mungkin dalam masalah pergumulan dengan sakit penyakit, atau karena alat kelaminnya ada yang bermasalah. Lalu kemudian dia bertanya kepada Tuhan, dan panggilannya semakin jelas dan clear. Tuhan izinkan itu karena memang dia Tuhan panggil untuk maksud yang lain. Atau memang bagian yang kedua adalah dia dipanggil untuk fokus kepada panggilan pelayanan untuk kerajaan Allah tentunya. Tapi ini nggak gampang sih. Kita perlu benar-benar untuk introspeksi, mengevaluasi, dan bertanya apakah panggilan ini adalah panggilan Tuhan atau karena memang kita pernah punya sakit hati. Tapi kita nggak bahas itu. Yang pasti adalah kita kudu mastiin dulu nih guys, sebelum kita untuk cari jodoh, cari pasangan, atau mungkin mau mulai sebuah relasi yang baru, kita perlu mikirin baik-baik apakah kita punya panggilan untuk menikah atau kita memang dipanggil untuk tidak menikah. Anyway, apapun pilihannya, asal itu panggilan daripada Tuhan, gue yakin Tuhan yang manggil, Tuhan akan melengkapi. Jadi kalau lu semuanya ada yang dipanggil untuk tidak menikah, jadi pastikan bahwa kebersandaranmu, pengharapanmu, kalau memang Tuhan berikan konfirmasi bahwa lu nggak menikah, pastikan bahwa itu bukan karena kekuatan lu untuk ngejalaninnya. Nah, hal yang serupa juga terjadi waktu lu dipanggil untuk menikah, guys. Jadi waktu lu dipanggil untuk menikah, yakinlah bahwa desain pernikahan itu bukan manusia yang bikin, tapi karena Tuhan yang bikin. Karena Tuhan yang mendesain sebuah pernikahan, tentu saja kita harus ngikutin apa yang menjadi keinginan Tuhan dong waktu kita berpacaran dan nanti kemudian menikah. Jadi sekali lagi, sebelum kita masuk di dalam pertanyaan yuk kita jatuh cinta lagi, kita perlu untuk mikirin baik-baik apakah kita menikah atau tidak menikah. Kalau tidak menikah, bisa jadi Tuhan memanggil kita untuk mencintai dalam konteks yang berbeda. Misalnya, ada beberapa rekan saya, teman saya memang dipanggil tidak menikah, tapi Tuhan mempercayakan anak-anak rohani untuk dikasihi dan supaya mereka bisa bertumbuh di dalam kerohanian dan menjadi orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Nah tentu saja kita juga bisa mencintai mengasihi orang tua kita atau panggilan kita di dalam hal-hal yang khusus. Lagi-lagi guys, panggilan ini harus bisa jelas dulu sebelum kita nanti melangkah. Jangan sampai pilihan kita waktu menentukan akan menikah atau tidak menikah itu berdasarkan ego kita, berdasarkan sakit hati kita, atau itu bukan sungguh-sungguh panggilan Tuhan. Tuhan bisa pakai semua pengalaman masa lalu kita, tapi kita harus berdamai dulu, kita harus jelas dulu, kita harus selesai dulu, kita harus rekonsiliasi dulu dengan orang lain, dengan masa lalu kita. Lalu kalau kita memang dipanggil untuk tidak menikah, maka pastikan itu adalah sebuah panggilan yang murni dan kudus buat Tuhan.
Oke, ini adalah hal yang pertama yang kita perlu pastikan sebelum kita ngomong tentang yuk kita jatuh cinta lagi. Nah, poin yang kedua yang saya akan bagikan adalah pastikan bahwa kita itu siap melangkah. Nah, siap melangkah seperti yang sebelumnya gue udah pernah jelasin juga, paling tidak waktu kita masuk dalam pacaran atau kita masuk dalam sebuah pernikahan, pastikan Anda udah pernah memahami dan mengerti tentang aturannya. 3R, rules, roles, dan relationship. Rulesnya adalah aturan main. Gue yakin sih aturan-aturan dan hukum-hukum yang Tuhan kasih kepada kita tuh bukan karena dia membenci dan mengekang kita. Jadi jangan sampai kita juga terjebak di dalam sebuah konsep legalitas waktu kita mematuhi aturan supaya kita bisa diterima oleh Tuhan. Tentu saja nggak begitu guys. Tuhan Yesus sudah mati menebus dosa kita dan dia memperkenan kita untuk menjadi anaknya. Bukan karena kita baik. Tapi Tuhan tetap memberikan kepada kita aturan-aturan. Ingat ya, Tuhan Yesus datang bukan untuk mengeliminasi hukum Taurat, tetapi dia menggenapi hukum Taurat. Jadi hukum Taurat itu bukan berarti tidak berlaku. Tapi dalam perspektif yang baru, di dalam kasih karunia, maka semua tuntutan hukum Taurat sudah selesai di atas pengorbanan Yesus Kristus. Tetapi kita bisa melihat bahwa hukum Taurat tidak hanya sekedar sebuah aturan, tapi juga sebuah gambaran tentang atribut kekudusan ilahi. Atribut kekudusan Allah, di mana disitulah kita sadar bahwa pada waktu kita menjadi semakin serupa dengan Yesus, maka acuan, standarnya, parameternya bisa mengacu kepada kekudusan Allah, yaitu di dalam 10 hukum Taurat tersebut. Paling tidak, itu menjadi hal yang membuat kita tuh sadar bahwa aturan yang Tuhan kasih itu bukan karena dia ingin mengekang, tapi karena bentuk lain dari cinta kasih Tuhan kepada kita. Nah bayangkan dong kalau kita anak-anak di rumah, lalu orang tua kita ngomong dia mengasihi kita. Tapi waktu kita naik ke tempat tidur, waktu kita mecahin kaca, waktu kita ngotorin rumah, gak ada punishment apapun, gak ada disiplin apapun, dan gak ada aturan apapun. Lu bebas sebebas-bebasnya dalam rumah tuh hal yang sangat tidak mungkin gitu loh. Ya, ada logical fallacies, ada kesalahan logika kalau memang bebas sebebas-bebasnya itu berarti tanpa aturan. No. Kebebasan itu berarti harus ada sesuatu yang memayunginya dan aturan itu bukanlah untuk mengekang kita tapi bentuk sebagai cinta kasih Tuhan kepada kita. Nah dari situlah kita sadar waktu kita belajar dalam fase pacaran lalu akan menikah, di pacaran ini kita bisa latihan untuk mematuhi aturan-aturan ya. Hal-hal yang sederhana deh kalau misalnya ya kita bawa anak orang lain, orang tuanya ngomong, guys, bukan guys ya, ntar kalau pulang jangan sampai lebih dari jam 10 ya. Nah lu aturin dong, ikutin dong aturan itu gitu loh. Jangan terus lu main sikat aja, nggak apa-apa deh. Enggak, kita belajar bertanggung jawab. Bukan karena kita takut sama orang tuanya, tapi kita belajar to respect. Ya. Aturan itu dibuat juga buat kita sadar bahwa kita ini butuh sebuah proses untuk menjadi orang yang lebih baik. Jadi aturan-aturan ini di dalam masa berpacaran kita mulai bisa mengeksplorasi. Ya, kalau lu berdua misalnya sama pacar lu, ya lu belajar untuk tahu sampai mana sih batasannya gitu loh. Kalau pegangan tangan, kalau kissing, kalau hugging, ya lu ngerti apa yang harus lu lakuin. Nah itu rules yang penting. Nah kalau lu udah ngerti tentang rules di dalam pernikahan, ntar lu udah bisa lebih mature, lebih bisa dewasa. Apalagi lu yang cowok, lu menjadi kepala keluarga, lu harus bisa nentuin nih aturan di dalam keluarga lu. Kita nggak bisa gitu loh ngebandingin atau mungkin memproyeksikan keluarga kita melalui keluarga kita yang lama. Nggak mungkin karena kita menikah dengan orang yang punya latar belakang keluarga yang beda juga. Jadi artinya lu harus punya komunikasi dong, punya satu agreement bersama-sama. Nah itu poin yang pertama, itu rules. Yang kedua adalah roles. Roles itu peran guys. Peran tuh harus jelas. Kalau lu cowok, lu kepala keluarga. Kalau lu cowok, lu dipanggil sebagai imam. Kalau lu cewek, lu adalah penolong yang sepadan. Jangan sampai ketuker-tuker. Karena waktu di pacaran ya, misalnya ya contoh ya, lu nggak menemukan temperamennya, sifatnya yang jelas, nanti waktu dalam pernikahan akan sangat sulit. Ya gue kasih contoh deh, ada beberapa keluarga yang sehari ini bergumul. Kenapa bergumul? Karena suaminya tuh memang tipikalnya tuh yang kayak melankolis, flekmatis, tau gak sih? Pelan, tertutup, yang kadang-kadang mau ngambil keputusan aja susah banget. Nah nih si cewek sebaliknya, orangnya tuh sangat sanguin, sangat kolerik, sangat meledak-ledak. Lalu kemudian apa yang terjadi? Dalam pernikahan, si cewek ini menggantikan posisi suaminya. Dia cepat ngambil keputusan. Kadang-kadang juga kalau dalam proses suami istri ya, misalnya suami istrinya kerja gitu ya,
si istrinya punya gaji lebih gede, akhirnya nanti jadi penindasan guys, jadi kolonialisme di dalam keluarga. Si cewek ini kemudian merasa dia punya duit, dia punya sumbangsi yang besar dalam keluarga, lalu dia ngambil perannya si suami untuk ngambil keputusan. Nah ini bakal bisa chaos sih, bakal bisa rusak jadinya nanti relasinya. Apalagi kalau udah punya anak, kan repotnya beberapa orang yang menempatkan anak tuh di atas jadinya. Maksudnya di atas tuh jadi kayak baby boss gitu loh. Jadi anak tuh mengatur orang tua. Orang tua tuh kadang-kadang nggak bisa enggak untuk ngikutin, nurutin apa yang katanya anak. Nah ini kan semuanya perlu peran ya, harus jelas kan. Nah itu dimulai dari diri kita. Nah dalam proses pacaran, peran-peran kita itu bisa kita mulai mulai jajaki lah ya. Harus ada komunikasi juga nih, ntar kalau kita nikah, lu bakal kerja atau enggak, atau misalnya lu kerja tuh gimana. Nah itu harus dikomunikasikan di awal sebelum ke pernikahan guys. Nah yang ketiga adalah relationship. Nah buat gua, relationship tuh perlu dirawat sih, nggak bisa tiba-tiba dia bisa jalan automatically, itu nggak bisa gitu loh. Kita perlu ada sebuah dinamika ya, paling nggak relasi itu muncul dari komunikasi. Makanya gue tetap setuju bahwa waktu lu pacaran, cobalah cari hal-hal yang sama, karena hal yang sama lebih banyak itu menolong kita untuk bisa berkomunikasi dengan lebih baik. Ya, gue nggak ngomong harus sama bener-bener sama gitu loh, enggak, tapi minimal kesamaan di dalam pemahaman konsep Kristen itu penting, yaitu kesamaan bahwa kita manusia yang berdosa dan kita punya sama-sama Tuhan yang sama, yang kita sembah, yang kita kasihi. Nah itu kan penting ya, ada kesamaan yang jelas, prinsip hal yang utama di dalam kehidupan kita, misalnya Alkitab, the Bible is the center of the family misalnya. Nah itu kalau kesepakatan itu sama, keperbedaan yang lainnya tuh bisa ditoleransi sih, ya betul nggak sih? Tapi kalau jauh banget keperbedaannya, wah itu repot sih. Hal-hal yang kecil-kecil tuh bisa jadi masalah buat gua gitu ya. Ya masalah kecil misalnya suka warna A, warna B, nggak suka bau A, nggak suka bau B. Kalau banyak banget perbedaan, nah itu sulit banget untuk komunikasi. Ya kan lu ingat ya, komunikasi itu dalam bahasa Inggrisnya communication. Communication tuh akar katanya common, community, common, communication. Jadi orang yang punya kesamaan itu bisa ngobrol. Nah orang yang bisa ngobrol paling mudah membuat sebuah komunitas. Makanya komunitasnya kan gitu ya, ada yang suka golf, suka renang, suka hobi apa, ada yang sama. Akhirnya mereka bisa komunikasi dan bisa gabung. Nah waktu kita juga berelasi, poinnya adalah kita menemukan banyak hal yang sama sehingga kita bisa relate sama kehidupannya. Nah itu 3R yang penting untuk kita pahami sebelum kita masuk dalam pernikahan, dan di masa-masa pacaran kita bisa eksplorasi itu. Oke, yang ketiga adalah planning guys. Lu mungkin mikirnya, masa jatuh cinta harus di planning sih? Buat gue sih penting ya, perlu banget sih memplanning kapan kita akan jatuh cinta, karena cinta itu kan bukan cuma sekedar sebuah perasaan, tapi juga kan sebuah fakta perjalanan kehidupan gitu loh. Jadi anyway, kalau lu udah pasti yang pertama, lu dipanggil untuk menikah, maka lu harus pastiin dulu, jangan sampai nanti lu lagi SMA lu mau jatuh cinta, ntar lu kuliah ribet, nanti putus nyambung, terus putus pacaran lagi sama si A, si B, si C. Ada orang ngomong kan lebih banyak pengalaman lebih better ya. Menurut gue terlalu krusial sih, karena kalau lu masuk dalam pengalaman berelasi, dampak dari sebuah relasi yang nggak berjalan baik itu bisa menimbulkan luka yang sangat dalam, dan itu nggak worth it sebenarnya buat gue. Makanya kalau lu nggak siap, lebih baik lu berteman dulu aja gitu loh. Jadi kalau SMA, kuliah, nah lu punya planning nih, misalnya lu doa deh sama Tuhan, minta umur 23, 24, 25 gitu ya, udah punya teman yang bisa lu doain, yang bisa lu mulai jajaki bersama-sama, PDKT dan seterusnya gitu loh. Nah lu kalau lu buat planning gini, lu bisa mulai ngatur nih. Ngaturnya gimana? Ya lu selesai SMA, lu kuliah, setelah lu kuliah lu pengen kerja. Nah waktu kerja tuh lu bisa ngerti gitu loh. Kalau lu mau menikah di usia sekian misalkan ya, ini kan kita memohon kepada Tuhan ya, kan Tuhan kasih kita hikmat. Nah itu bedanya iman sama nekat, tau ya. Kalau nekat tuh berani tapi nggak ada pertimbangan. Tapi kalau beriman tuh berani, bersandar, tapi juga dikasih hikmat supaya bisa nentuin mana yang harusnya dilakukan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tentu saja keputusan terakhirnya ada di tangan Tuhan, tapi kita diminta oleh Tuhan untuk bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan percayakan, termasuk hidup kita, kemampuan kita, duit kita, skill kita, Tuhan semua percayakan, karena banyak yang diberi akan banyak dituntut juga. Nah kita harus belajar dong
ya talenta 2 jadi 4, 4 jadi 8 itu kan butuh sebuah planning ya, sebuah rencana, nggak tiba-tiba jadi gitu loh ya, jadi berlipat, enggak. Orang tuh harus bekerja, mengeksplorasi. Nah, kembali kepada topik tadi, kalau lu misalnya udah mau menikah usia sekian ya lu mulai belajar kerja tuh nggak cuma wasting money, tapi mulai saving money, mulai belajar untuk berhitung ya, apa bisa reksadana, saham, atau apapun lah ya. Paling nggak lu mulai belajar nih, kalau gua nanti butuh sekian untuk bisa melanjutkan ke jenjang pernikahan, ya lu mulai saving money kan, mulai sekarang, mulai belajar bukan cuma money ya, tapi karakter juga. Lalu kalau yang cewek-cewek belajar untuk melihat apa yang Tuhan percayakan dalam diri. Dan gue masih yakin dan percaya bahwa salon itu oke ya, sebatas kewajaran, karena setelah manusia jatuh dalam dosa guys, tubuh jasmani kita tuh nggak sempurna seperti yang Tuhan ciptakan di awal ya. Selalu akan ada hal-hal yang perlu untuk ya dirawat lah ya. Misalnya kalau lu kan banyak minyaknya ya atau komedo ya di wajah ya, jangan lu bilang waduh ini blessing, ini berkat Tuhan. Enggak gitu juga. Kalau gitu nanti kuku panjang lu nggak potong, ini berkat blessing gitu. Enggak juga begitu kan guys. Lu harus belajar untuk menata dan merawat. Nah buat cewek-cewek gue sih tetap merekomendasi begitu ya. Jangan udahlah gue terima cowok yang bisa nerima gue apa adanya. Ya nggak bisa juga. Manusia udah jatuh dalam dosa. Semua hal pertimbangannya membutuhkan sebuah proses. Nah untuk bisa masuk dalam proses itu kita perlu jalan yang terbuka dulu. Jadi kalau udah first impressionnya aja orang udah nggak suka gitu ngelihatnya. Gimana kita bisa mencari kebaikan-kebaikan atau inner beauty lah di dalam diri kita kan, paling nggak itu harus menjadi bentuk tanggung jawab kita juga. Oke, jadi harus ada planning untuk mengatur waktu, dan juga planning untuk mengeksplorasi diri, mempersiapkan diri dengan skill keterampilan membaca buku misalnya ya, tentang relasi, tentang pernikahan. Jadi lu bisa punya wawasan yang cukup luas untuk bisa melangkah ke jenjang yang berikutnya. Planning materi, planning skill, planning kesiapan mental, dan gue yakin nggak harus mapan ya, karena memang Tuhan desainnya itu berdua menuju kemapanan, bukan mapan dulu terus baru lu merasa lu harus menikah karena lu udah mapan, karena standar mapan juga kan beda-beda ya. Tapi paling nggak lu bisa belajar bertanggung jawab apa yang Tuhan percayakan. Nah dari 3 hal ini kita bisa dapatkan panggilan, kita bisa dapatkan aturan yang tadi ya, 3R. Yang ketiga tadi adalah planning, merencanakan. Dan yang keempat, yang terakhir adalah memastikan bahwa hidup kita tuh udah sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, ini adalah sebuah verifikasi diri sebenarnya. Nah, ini poin yang tidak kalah pentingnya dari 3 hal yang di atas. Karena bagaimanapun juga, yuk kita jatuh cinta lagi, itu berbicara tentang kepenuhan hati, ya, kesiapan diri, dan melihat diri itu sebagaimana Tuhan melihat kita. Selama kita nggak menemukan itu, kita akan sangat sulit untuk bisa menata dan melanjutkan sebuah relasi. Karena people change guys, orang akan berubah. Ya, orang yang menikah di usia 5 tahun, 2 tahun, 10 tahun pasti akan berbeda dengan orang yang pada waktu dia berpacaran. Jadi kita nggak bisa memastikan bahwa orang yang kita nikahi adalah orang yang waktu kita pacari adalah orang yang sama. People change guys, gua kasih tahu. Yang nggak berubah adalah Tuhan. Dan Tuhan yang menjadi standar dan pegangan kita untuk bersama-sama melihat. Kalau lu nggak siapin ini, lu bakal kecewa. Lu akan terus berharap orang yang sama akan menjadi orang yang sama terus sampai bertahun-tahun kemudian. No, makanya relasi adalah sebuah proses belajarnya sampai komitmen, sampai mati ya. Jadi dalam proses itulah kita harus punya kesiapan hati, kesiapan mental untuk melihat bahwa gua bisa berubah, dia bisa berubah, tapi Tuhan gak berubah. Nah kalau kita mengikatkan cinta, kasih di dalam Tuhan yang tidak berubah, maka gue punya kepastian bahwa apapun yang terjadi gue bakal baik-baik saja sama dia. Tapi kalau gue nggak mengandalkan Tuhan, kita bakal kecewa sih. Karena kita akan berubah, dia akan berubah. Nanti ada satu kali perkataan yang jangan sampai keluar ya, gue nyesel nikah sama lu, gue nyesel kenal sama lu. Nah ini kalimat-kalimat yang mungkin di awal itu tidak bersandar kepada Tuhan yang tidak berubah. Tapi kalau kita bersandar pada Tuhan yang tidak berubah itu, kita sadar walaupun kita berubah, cinta kita tidak akan berubah. Cakep banget. Oke, itu aja mungkin yang bisa gue bagiin ya, series yang keempat. Tadinya dari GoPlay sih, tapi tahu kenapa terus nggak bisa keluar gitu suaranya. Tapi paling nggak ini menjadi melunasi semua hutang gue, karena seriesnya ada 4 kali. Dan ini series yang terakhir, yaitu Yuk Kita Jatuh Cinta Lagi. Ayo guys, kita mulai jatuh cinta lagi dan mulai jatuh cinta lagi kepada Tuhan.
dan Tuhan akan menolong dan menuntun kita untuk penuh di dalam cinta kasih-Nya. Dan gue yakin kalau lo dipanggil untuk menikah, Tuhan pasti akan berikan yang terbaik. Ya, sabar menantikan yang terbaik daripada Tuhan. Jangan gerasa gerusu, jangan cari alternatif lain, seperti misalnya Abraham mencoba untuk menolong Tuhan karena Tuhan berjanji akan memberi anak, lalu dia ngambil jalan samping dengan Hagar. Ya, buntut-buntutnya juga nggak ada berkat di sana, nggak ada blessing. Tapi kalau kita mau taat kepada Tuhan, panggilan Tuhan, Tuhan pasti akan beri yang terbaik buat kalian semua. Jadi berdoalah, meminta supaya engkau menjadi orang yang terbaik sebelum engkau meminta pasangan yang terbaik daripada Tuhan. Kalau Anda dipanggil untuk tidak menikah, yakin juga bahwa Tuhan akan menguatkan, meneguhkan perjalanan hidupmu. Ya, sekali lagi ini bukan hal yang gampang untuk dijalani, tapi gue yakin kalau Tuhan yang memanggil, Tuhan akan melengkapi. Karena sekali lagi kebersandaran kita bukan kepada diri, tapi kepada Tuhan yang tidak berubah. Sampai di sini dulu teman-teman sekalian, dan jangan lupa sekali lagi pencet tombol like, share video ini kepada teman-teman sekalian, dan subscribe channel YouTube ini. Dan semoga kita semuanya tetap sehat, Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Gua Joy, pamit. Bye-bye.